Saya silakan menyiapkan satu kertas dengan pulpen, alat tulis apapun itu di hadapan Anda semua. Kita akan memulai sesuatu yang terkait dengan apa yang ada di kepala kita. Biasanya orang itu berpikir atau bertindak berdasarkan asumsi yang dia miliki. Nah, asumsi itu akan mempengaruhi apa reaksi kita atau aktivitas kita terhadap orang lain. Itu namanya asumsi. Mari kita mencoba. Saya ingin Anda semua dengan alat tulis atau kertas yang Anda miliki itu memberitahu saya atau menggambarkan sebuah peta dari arah rumah atau tempat tinggal Anda menuju lokasi tempat ini. Bagaimana Anda bisa menggambarkan, membuat peta arah menuju lokasi ini dengan perspektif atau pengetahuan atau asumsi yang Anda miliki. Silakan dalam waktu misalnya 3 menit Anda membuat peta seperti di Google, memberikan arahan bagaimana Anda melakukan dari rumah tempat tinggal menuju lokasi ini. Apa yang Anda bisa gambarkan untuk orang lain? Mari kita lakukan itu. Silakan dimulai. Dari kos nanti. Sudah menggambar peta dari arah tempat tinggal Anda semua menuju lokasi ini. Sekarang silakan tukar dengan teman di sebelahnya. Silakan pilih teman, tukar di sebelahnya. Silakan tukar. Silakan tukar. Ya. Pertanyaan saya, coba kira-kira dengan peta yang diberikan oleh temannya tadi mudah menuju sini? Lokasi ini, jangan pakai asumsi yang Anda ketahui dulu. Pakai peta yang diberikan oleh temannya. Karena ada petunjuk. Mudah membaca petanya? Masih mikir. Kira-kira, ya, mikir ya, baca peta ini ya. Belum pernah membuat jalur ini. Kira-kira ini kan punya apa? Saya. Ya. Ini yang ada dalam pikirannya. Saya. Ya, pikirannya. Tapi apakah ini benar real yang ada di dalam situasi realnya ada realkah yang ini? Dia bisa menggambarkan ada gedung kelas. Ada 15 km ke UM Pakis Aji, ke UIN dari Pakis Aji. Ini yang ada di gambar ini adalah apa yang dilewati atau yang ada di pikiran Anda. Kira-kira dari Pakis Aji ke lokasi sini 15 km. Tapi apakah fakta yang ada di dalam peta ini adakah real sesuai dengan yang terjadi di lapangan? Peta ini apakah sesuai dengan apa yang sebenarnya? Atau ini menggambarkan apa yang ada dalam pikiran masing-masing? Ya. Jadi kadangkala kita itu kalau peta itu adalah apa yang terjadi di real di lapangan. Faktanya yang ada di kita itu adalah apa yang akan kita gambarkan di lokasi sesuai di dalam peta itu yang namanya wilayah. Wilayah itu adalah apa yang terjadi di lapangan yang sesungguhnya mungkin ada pom bensin di sebelahnya, ada orang lewat, ada toko kecil di sebelahnya. Tapi di kepala kita, peta dalam gambaran kita itu apa yang ada di asumsi kita. 15 kilo, kemudian di pojoknya ada apa aja nih Mas? Jelas terus. Ada pabrik, terus ada UB, ada UB, Jalan Ijen, Masjid Jami. Coba, apakah di sebelah Masjid Jami apa? Di sebelah Masjid Jami ada gereja, maka gambarnya depannya ada alun-alun. Ada alun-alun, ada gereja. Di sebelahnya gereja itu di mana posisinya? Kan di sebelah sana.
Gerejanya Mas Dharma itu Gerejanya masih berarti apa yang ada di gambaran kita itu yang kita gambarkan kadangkala tidak sesuai dengan apa yang di fakta di lapangan. Begitulah asumsi. Asumsi itu ada di kepala kita, ingin kita gambarkan, data kita punya data, tapi kadangkala peristiwa yang faktual yang terjadi itu tidak sesuai dengan keadaan. Tidak ada orang menyeberangkan di sana? Nggak ada. Apa ada toko kecil di sebelahnya mungkin? Iya. Konaan. Di sebelah konaan ada apa? Kan nggak digambarkan. Ada nggak orang jual buah di situ? Ada. Berarti kan fakta itu kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita asumsikan, kita gambarkan lewat peta kita. Itulah yang namanya peta itu sebenarnya bukan selalu wilayah yang sesungguhnya. Apa yang diasumsikan itu kadang-kala tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pokoknya kona'ah itu ada kiri, kanan, sampingnya ada ini, padahal kan belum tentu. Begitu juga yang ini. Coba saya lihat. Ya, bisa membaca ini. Muter kemana ya? Ini kan yang ada di dalam pikiran kita. Tapi apakah benar begini polanya ke UI? Benar. Jadi tahu ya, ini fakta. Nah ini asumsi kita. Faktanya perlu ada tambahan-tambahan item di sini. Apa yang kita lihat, kita bayangkan kadang-kala tidak selalu sesuai fakta, tapi berdasarkan asumsi kita. Nah, makanya kadang-kala asumsi itu perlu kita udar dulu. Udar itu kita uraikan dulu agar menemukan kesimpulan yang tepat. Asumsi yang dibangun sesuai dengan fakta. Oke, stop dulu. Orang itu mengambil kesimpulan atau membangun asumsinya yang nanti akan berdampak pada aktivitas atau aksi yang dia keluarkan. Orang itu sampai pada kesimpulan itu ada urut-urutannya atau tangganya sampai dia pada tingkat atas menyimpulkan sesuatu. Ada berapa burung di sana? Dua. Satu itu yang disebut dengan sampai ke atas itu kita membuat kesimpulan itu adalah burung yang kita interpretasikan. Burung itu warnanya merah, biru, kemudian ada kuningnya. Padahal tidak semua burung itu Warna merah. warna begitu. Kadang-kadang berhitam putih seperti gagak. Bagaimana Anda semua sampai pada sebuah kesimpulan? Pertama, Anda menemukan apa? Kalau berdasarkan itu yang pertama kita ada banyak fakta di lapangan. Dia ternyata suka sama saya. Gak mungkin, apakah mungkin seseorang langsung kesimpulan itu tanpa ada kondisi-kondisi yang sepertinya dia kayaknya suka sama saya. Masa langsung bilang dia suka deh sama saya sendiri. Kok nggak ada fakta-fakta atau data mendukung? Nggak pernah menyapa, nggak pernah traktir, nggak pernah bertanya kabar. Bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan? Kan tidak mungkin. Biasanya kita selalu punya data-data dulu. Contoh kejadian-kejadian yang membentuk keyakinan kita. Asumsi itu. Pertama, setiap ketemu Rina tuh senyum-senyum. Ada nggak kayak gitu? Senyum terus. Senyum simpul loh ya. Senyum malu-malu. Jangan dibayangkan. Siapa yang setiap hari kayak gitu ke saya ya? Yang kedua, dia suka WA bertanya kabar malam hari. Sudah makan belum? Kamu baik-baik aja. Kalau dia setiap hari begitu, itu data nggak buat kita? Kira-kira lumayan pede. Pede gitu ya. Yang ketiga, dia biasanya mengirimkan GoFood. Nah, ini kok tiap hari kirimin GoFood ya? Atau pagi hari takut dia belum sarapan, si Rina memberikan apa? GoFood pagi-pagi.
Dengan data-data seperti itu, biasanya dia memilih data. Ya pernah sih Rina itu nggak nyapa 1 kali, tapi keseringan nyapa. Maka biasanya kita akan menseleksi data yang mengarahkan pada satu kesimpulan. Dia pernah dia marah 1 kali, tapi dia lebih sering senyum. Dia lebih sering menyapa, ngirimkan GoFood. Kalau malah bertanya sudah bobo atau belum. Nah, kira-kira kalian data itu mengarahkan pada apa? Level yang kedua. Level yang kedua apa? Menambahkan makna. Rina itu kan orangnya sebenarnya nggak ramah ya. Tapi kalau ke aku kan ramah. Ada makna yang kalian tambahkan karena pengalaman sehari-hari yang kalian lihat dari Rina. Rina tuh gak gampang nyapa sama semua orang, gak langsung. Tapi kalau Pak aku kok senyum-senyum terus ya. Nah, itu kita menambahkan makna di dalam apa yang kita, data-data yang kita punya. Dia tuh orangnya gak pedulian, tapi kalau aku kok WA terus ya, sudah makan apa belum. Nah, setelah kita menambah makna, kita kemudian mulai berasumsi enggak? Kayaknya nih ya, kayaknya loh ya, dia tuh seneng deh sama aku. Begitu nggak kira-kira? Ya, mulai pede kan begitu. Kok aku terus perhatiannya. Setelah itu setelah berasumsi dengan data yang sudah ada itu, kita tambahi interpretasi kita dalam arti itu makna, maka kemudian kita berarah pada berasumsi dan kemudian menyimpulkan. Yakin dia itu senang sama aku dengan tadi itu ya, setiap hari WA, apa kabar, sudah makan, baik-baik aja. Masa kalau sebaik-baiknya teman kalau gituan, kan nggak gitu-gitu amat ya. Kemudian kayak asumsi kita yang kemudian mengarah pada kesimpulan itu akan berdampak pada aktivitas kita, aksi kita. Kenapa? Ketika pulang, Rin mau bareng kan? Karena sudah punya data tadi, sudah punya asumsi dia suka sama aku. Kesimpulannya dia suka sama aku, maka dia akan bereaksi. Nah, bereaksi kan? Bereaksi. Rin mau pulang bareng kan? Kira-kira begitu kan? Nah kan nggak mungkin kalau nggak ada data di lapangan, misalnya dia nggak pernah nyapa, tiba-tiba dia mau pulang bareng. Oh nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah disitulah orang kemudian membangun asumsinya. Tidak ada orang yang tiba-tiba menyimpulkan sesuatu tanpa ada kejadian-kejadian yang mengarahkan dia pada kesimpulan itu. Begitu juga kemudian setelah dia menyimpulkan, dia membuat keyakinan dirinya. Wes 100% aku yakin dia itu masih sama aku. Itu ya kira-kira. Jangan senyum-senyum membayangkan, mengumpulkan data mulai sekarang. Jadi mengekspresikan kira-kira data apa yang biasanya terkumpul. Atau ada dosen yang killer biasanya. Dosen killer. Kalau dosen killer biasanya, wah dia kalau ke kelas itu biasanya apa? Pak itu biasanya kalau soal-soal kuisnya susah, datang harus on time. Nggak on time dia biasanya merajuk. Wah ini data ini. Kemudian kalian sudah berasumsi kayaknya bakal susah nih perkuliahan sampai ini. Dan keyakinan yang muncul apa? Susah nanti nilainya kita ini kira-kira. Nah gitu ya. Nah itulah yang kemudian padahal kita itu bisa melakukan yang namanya refleksi. Benarkah data yang kita kumpulkan itu sama dengan kondisi yang misalnya asumsi kita yang terbangun tentang relasi kita dengan non-muslim misalnya. Kira-kira apa asumsi kita tentang non-muslim yang terbangun selama ini sampai keyakinan? Taruhlah non-muslim yang Kristen misalnya. Data-data di lapangan menunjukkan apa misalnya? Terutama di daerah konflik. Kalau non-muslim yang kita lihat adalah biasanya baju.
Kalau non-muslim biasanya atau gini, situasi kalian tahu Rohingya, masyarakat Rohingya. Mayoritas Muslim Rohingya itu adalah minoritas apa mayoritas? Minoritas. Mayoritasnya agama? Buddha. Kira-kira asumsi yang kita bangun apa? Kayak kalau mayoritas itu selalu menangan, apalagi menindas, berpuasa. Dari mana datanya? Fakta yang dilihat. Contohnya Rohingya tadi diapain? Diusir dari negaranya. Disiksa. Itu data-data yang kita kumpulkan. Tapi kesimpulan itu kadangkala itu yang membuktikan bahwa data-data yang kita miliki itu yang sampai kemudian pada asumsi kita dan meyakini bahwa kelompok mayoritas seperti itu berkuasa, menindas, menindas, membunuh sampai. Nah, itu kemudian keyakinan kita yang dibangun karena ada yang tadi ya Rohingya diusir dari sana, Rohingya dibunuh, Rohingya digini. Itu adalah data yang kita kumpulkan, kita memilih dan kita ingin menyimpulkan menjadi sebuah keyakinan. Itulah orang kemudian sampai pada sebuah keyakinan. Sudah memang ya prosesnya ya. Tidak ada orang yang tiba-tiba yakin, itu aneh. Pasti dia punya data macam-macam yang kemudian dia olah, dia tambahi dengan pengetahuan dia yang terbatas atau sedikit atau banyak, dia kemudian membuat kesimpulan dan menjadi keyakinan. Oke, baik. Nah, sekarang tadi cara kita menyimpulkan sesuatu ada tahapannya, itu namanya tangga kesimpulan. Biasanya itu dipengaruhi cara berpikir kita, cara kita membentuk keyakinan dalam pemikiran kita. Tidak masalah, namun ada cara membangun kesimpulan yang perlu kita waspadai. Namanya bias kognitif. Bias, tahu bias? Ngomong A tapi dia sebenarnya punya tendensi. Itu bias namanya. Kadang tidak menyatakan sesuatu apa adanya karena ada tendensi, itu namanya bias. Mengapa seseorang kadang salah dalam membentuk asumsinya? Karena ini. Karena ini ya. Biasanya kita kalau sudah punya keinginan, kita itu cenderung melupakan bukti-bukti yang mendukung apa yang berbalik dari pemikiran kita. Misalnya sudah kadung bucin, ya. Pokoknya Rina itu segala-galanya sudah sempurna. Ada temennya, tapi ada fakta-fakta yang menunjukkan Rina itu nggak setia. Rina itu kurang tepat buat dia. Tapi dia sudah di dalam memorinya sudah kadung, ya. Dia mendapatkan bukti-bukti yang lain itu, dia melupakan itu. Enggak wes, tak singkirkan bukti yang itu. Karena apa? Nanti akan berubah keyakinanku. Kalau dalam hal cinta boleh lah, tapi kalau dalam hal berrelasi dengan orang lain kan bahaya ya? Gak bahaya kan? Ada fakta lain yang tapi itu nanti bisa merubah aku. Padahal itu fakta, kita bicara fakta loh ya. Akhirnya kita apa? Lupakan. Karena namanya egosentris yang tidak mendukung apa yang aku inginkan, kita tutup aja. Harusnya yang kita lakukan adalah mempertimbangkan bukti-bukti yang sekiranya itu bisa menjadi pembanding. Seperti Rohingya tadi, benarkah masyarakat Buddha mayoritas di wilayah itu benar-benar kejam? Ada bukti lain yang mungkin menjadi pengimbang. Apakah karena situasi politik, apakah karena ekonomi, bukan murni karena agama. Rina itu dicari tahu aktivitas lainnya. Ternyata ketemu Rina satu kali ketemu di ayam geprek sama yang lain. Itu paling teman. Jadi di fakta itu langsung dilupakan.
takut menggoyangkan keyakinan yang sudah ada. Itu namanya egosentris. Harusnya berubah datanya. Bisa jadi kadang kita itu bias dalam melihat mengasumsikan sesuatu karena ini pokoknya yang saya yakini itu yang paling benar. Harusnya kita sesekali kayak lagu itu loh. Coba kalau jadi aku. Kalau mengasumsikan dosen itu killer ya. Dosen itu ya senangannya beri nilai susah. Coba berpikirnya dibalik. Kalau aku jadi dosen itu dengan mahasiswa yang suka terlambat ngasih tugasnya, kira aku marah nggak ya? Atau dibalik, selama ini kita melihat polisi misalnya, polisi itu ya nggak berpihak pada rakyat, dia selalu pisah-pisah dengan kita. Apalagi dalam situasi rusuh, dia mukulan itu nggak milih-milih. Sekarang dibalik, kalau kita jadi polisi itu tiba-tiba rusuh, apa kira-kira kita akan diam saja gini melihat kerusuhan itu? Nah itu namanya miopia. Jadi jangan pakai selalu sudut pandang sendiri. Itu biasanya yang kemudian membuat kita selalu bias, tidak realistis melihat sesuatu pakai cara pandang kita sendiri. Sesekali ya, nanti pakai sudut pandang yang berbeda. Orang tua aku tuh ngomel aja, pengen tahu aja IPK aku berapa. Ya enggak? Gimana nak? Sudah nulis skripsinya, sudah selesai. Emang skripsi itu enggak susah apa nulisnya? Gitu kan ya? Nah sekarang dibalik. Kalau jadi orang tua kita pernah penasaran enggak ya dengan anaknya itu sudah sampai mana? Begitu juga sebaliknya. Dengan misalnya kita ini kan mayoritas ya di Indonesia. Kita itu religius kan sebagai muslim. Saking religiusnya kadang pingin ngaji sampai tengah malam, beribadah sampai tengah malam, terutama di bulan Ramadan. Pokoknya sampai jam 12 kita ngaji, tadarus, biar terdengar, berdakwah, memberikan pahala bagi orang banyak. Kita pakai mic yang keras di masjid. Biasanya begitu ya. Jam 12 malam tetap. Sementara ada orang yang juga nggak ngaji. Bisa nggak kira-kira sesekali kita berpikir jadi orang yang tidak membutuhkan tadarus sampai jam 12 malam, ingin tidur? Nah gitu ya. Jadi ketika dilarang, bisa nggak jangan keras-keras, kita marah. Anda ini sebenarnya ingin mendangkalkan iman saya. Oh saya ini lagi melakukan sesuatu yang bersifat spiritual kok dimarahin. Pakai mic masjid sampai jam 12 malam. Nah, karena pakai sudut pandang, kita selalu pakai sudut pandang diri sendiri. Selanjutnya, nah, kita itu kadang merasa punya banyak informasi. Jadi kalau ada informasi sedikit, itu kita anggap tidak benar. Aku yang paling tahu Rina siapa. Padahal dia baru kenal di sini, tidak pernah tahu Rina sebelumnya. Pengetahuan tentang Rina yang setahun itu kemudian dijadikan landasan keyakinan dia yang tidak boleh digoyahkan oleh siapapun. Kata temennya yang dari daerah sama, Rina itu tapi dulu gini loh, Iqmal, nggak bisa. Yang aku tahu Rina itu adalah ini. Aku yang lebih tahu. Biasanya gitu nggak? Aku yang lebih tahu siapa dia. Itu yang sering muncul. Gitu kan? Nah, itu biasanya karena ada pandangan tentang saya ini paling tahu. Saya yang paling tahu. Selanjutnya ada nih, hipokrisi. Hipokrisi itu artinya munafik. Cenderung dia tahu tapi dia menganggap enggak, atau dia melakukan standar ganda. Non muslim itu ya selalu mau punya cara untuk mau mengalahkan kita, misalnya. Dia selalu punya ini. Tuh lihat tuh, dia itu suka berbagi sembako untuk menarik minat. Ada nggak asumsi gitu biasanya? Bagi-bagi sembako untuk menarik empati dan sehingga merubah keyakinan. Kalau non muslim kita berlakukan cara pandang begitu. Tapi kalau kita bersedekah,
karena banyak mayoritas muslim, kita dianggap tidak mengambil empati. Padahal kan sama yang kita lakukan dengan situ. Sama-sama ingin mengambil empati, tapi karena kita itu kita melihat bahwa diri kita yang benar, standarnya tidak diberlakukan sama, maka biasanya asumsi kita adalah menyalahkan orang itu. Selalu punya asumsi. Buktinya kemarin itu ya, dia di daerah-daerah terpencil dia membagi-bagikan sembako. Itu paling upaya kristenisasi. Pernah muncul gitu nggak? Pernah? Pernah mendengar isu itu? Terus kalau kita di daerah itu, karena muslim juga, kita nggak melakukan islamisasi kalau begitu. Ya kan itu muslim Bu, lah sama aja. Dia kan kalau semakin kuat Islamnya kan juga kita sama kan. Cuma kita standarnya ganda. Kalau ke orang itu kita berlakukan A, ke kita B, ya nggak sama dong. Kalau kita kan begini. Nah itulah yang kemudian mempengaruhi kadang-kala asumsi kita bersifat bias. Coba, berarti asumsi itu apakah selama ini yang kita ketahui kadang-kala asumsi atau fakta? Asumsi. Iya. Yang kemudian harus di cross check. Seperti peta tadi. Peta yang tadi digambar itu adalah asumsi. Kenyataannya wilayah. Yang asli itu di lokasinya. Yang peta kita gambar itu adalah asumsi kita, ya enggak? Sampai tadi membayangkan ada yang belok kanan, kertasnya dibalik, ada yang bulat, ada kotak kecil di sudut punyanya mbak sebelah sana. Dia di sudut kecil sekali. Tapi ada yang satu lembar kertas sampai bulat-bulat seperti ini. Ini semua adalah peta yang ada dalam asumsi kita. Realnya, wilayahnya apakah seperti ini? Ada peta mini, di dalamnya nggak digambar kok. Yang digambar adalah gereja yang besar-besar. Baik, bisa disimpulkan bahwa kadangkala asumsi itu apa yang kita lihat kadangkala itu keyakinan yang kita bentuk berdasarkan asumsi dan bukan fakta yang sesungguhnya. Baik, terima kasih.